Assalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang hingga pada hari ini, pada pagi hari yang mulia ini, kita masih dapat merasakan nikmatnya berpuasa di bulan suci Ramadan dan menjalani hari yang kelima. Insyaallah kita semua ini berharap kiranya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kita dan kita bisa mampu untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertandaikan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini masuk dalam kelompok orang-orang yang gemar melaksanakan setiap sunnah-sunnah Rasulullah, dan insya Allah dengan selalu senantiasa kita mencintai sunnah-sunnahnya, kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ta'lim ini, mari kita sama membacakan sepaling Fatihah yang kesemuanya itu kita hadiahkan kepada orang-orang tercinta kita, ayah kita, ibu kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, semuanya. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umum setiap bulan suci Ramadan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa mengendorkan pekerjaannya. Ada cuma sebagian kecil yang mungkin memaksakan diri, bisa jadi karena kebutuhan, bisa jadi memang keperluan lainnya. Tapi mayoritas rata-rata kita mengendorkan pekerjaan. Karena kalau nggak dikendorkan nggak tahan, bisa motel kita, gawat nanti puasanya. Jadi semua rata-rata di antara kita ini mengendorkan pekerjaan. Nah, ketika kita bisa membijaki daripada hari-hari yang kita lalui, insya Allah kita akan mengisinya dengan kesibukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor kerjanya, kendor ibadahnya. Apa akhirnya yang dikerjakan? Tidur. Memang kalau pas lapar nih, cocok memang sama tidur. Nggak cocok sama marah-marah. Kalau marah-marah kan perlu tenaga. Ini cakap aja pun malas sudah. Jadi yang enak apa? Tidur. Boleh tidur orang puasa? Boleh. Tidur aja, ya tidur. Tapi tidurnya orang puasa yang terlalu banyak tidur merendahkan nilai puasa itu sendiri. Batal puasanya? Enggak, karena enggak masuk dalam syarat membatalkan puasa. Belum kita jumpai kitab satu pun yang menyatakan tidur membatalkan puasa. Nah, bagaimana kira-kira ya masalah pembahasan an-naumus shaim ibadah?
Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya lantas tidur-tidur aja rupanya kalau memang puasanya tidurnya itu dianggap ibadah. Tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah, bukan tidurnya sebenarnya. Ibadah puasanya itu karena dia puasa dalam keadaan tidur tetap dihitung dengan ibadah. Jadi jangan mentang-mentang terus tidur aja, modalnya tidur. Asal bedek zuhur, asal bedek asar, asal bedek ajan, lupa minum, rupanya masih ajan asar. Tidur aja kerja. Nah hari ini bagaimana kita mengisi ibadah dalam harian kita? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kulla yaumin, ini dia sebenarnya, man qara'a kulla yaumin mi'atai marratin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muhiya anhu dzunub khamsina sanatan illa ayyakuna lahu dain illa ayyakuna alaihi dain. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang masyhur di kalangan Rasulullah. Kayak mana ngetopnya? Di kalangan para sahabat dia ngetop. Kenapa? Dia pernah tinggal bersama Rasulullah. Jadi beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa membaca setiap hari Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, muhiya anhu, Allah hapuskan dosa-dosanya sebanyak 50 tahun kecuali masalah hutang. Nah, ini memang gawat. Jadi ada 3 bahasa kita pada pagi hari ini. Yang pertama istimrar, istiqomah. Barang siapa yang membacanya setiap hari. Jadi saya pikir pagi ini nggak ada satu orang pun yang nggak hafal qul huwallahu ahad. Karena apa, ini ayat favorit ini. Tarawih 23 dibaca qul huwallahu. Salat sendiri ngetop kali nih, kalau udah malas ini aja anggarannya nih. Kalau bisa tiap hari imam baca ini. Jangan baca surat namanya Tasalun, jangan baca surat Al-A'la. Kalau bisa ini aja, cepet kali rasanya, sur aja bawaannya. Nah inilah kita nih. Surga mau masuk, tapi kalau suruh imam bacanya panjang-panjang, geram aja bawaannya. Pindah musola, pindah masjid pun bisa. Ini dia, gara-gara imam bacanya panjang-panjang. Ini surga mau masuk ya mau enak kan gitu. Menurut cerita kita belum sampai, tapi insya Allah kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa yang selalu membaca qul huwallahu ahad, mengistiqomahkannya, Allah akan hapuskan darinya dosa 50 tahun. Enak kan? Umur baru 48, hidup 2 tahun. Umur 60, ido lagi. Kenapa? Dihitung, dipotong dengan masa anak-anak. Ini dia. Ya, bulan puasa ini karena banyak waktu luang. Bagaimana kita menjadikan setiap kesempatan. Jadi sambil ngeleta-ngeleta apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 200 kali itu kalau dikerah-kerah dipakaikan duduk, berkisar 20-an menit sampai 25 menit kalau pakai duduk. Ini kalau orang puasa kan nggak sanggup duduk, pinggangnya patah. Asal duduk klepok, asal duduk klepok. Kenapa? Bawaan lapar. Entahlah mak-mak, kalau mak-mak ini lebih tahan daripada bapak-bapak kalau puasa. Kalau beribadah pun bulan puasa ini memang lebih banyak mak-mak. Ini dia yang penting. Bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini dengan mengisi ibadah. Syukur-syukur setelah kita mengistiqomahkannya 200 kali setiap hari di bulan Ramadan ini, kan tagih bacanya. Pembacaannya nggak sulit. Semua kita hafal. Di mana tempat yang di mobil yang jualan ngambil jualan. Tapi jangan pas tawar-menawar lah. Ini marah yang beli. Pas sunyi, pas nggak ada yang beli, baca. Dalam kesempatan apapun. Jadi kalau saya pikir sampai 200 kali dalam satu hari satu malam, enggaknya ribet kali kalau kita mau. Cuman kadang-kadang kita banyak dilupakan gara-gara ngerepet, lupa kita kadang-kadang.
Nah, rupanya gara-gara apa nanti? Sibuk beli bukaan, lupa kita. Ini dia. Kenapa? Kadang-kadang puasa kita ini lebih besar modalnya timbang nggak puasa. Kita ini sebenarnya, Bu, Pak, di bulan suci Ramadan ini banyak pengeluaran kita banyak. Tengok di pasar Tuhan, Masya Allah. Rapat orang jualan. Habis-habis juga itulah yang salut kita jadi. Bulan suci Ramadan ini bulan keramat, bulan rahmat. Habis-habis ada yang tumpur nggak ada. Ada orang yang tumpur gara-gara pesta, lari ada. Ada orang yang berutang gara-gara pesta, ada. Nggak ada orang yang berutang dikeliling-keliling dikejar-kejar gara-gara utang jualan takjil. Nggak ada. Begitulah barokahnya bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Semua orang diselamatkan Allah. Ya kalau hari ini dia tumpur, besok laris. Bermusiman dia, berganti-gantian kalau terlalu banyak kali. Kenapa? Ya yang beli 1000, yang jualan 800 orang. Ya habislah ganti-gantian, tapi tumpur enggak juga. Begitulah keadaannya. Kenapa? Rahmatnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, illa ayakuna alaidain. Nah ini memang masalah, Pak. Dihapuskan dosa kita semua, cuman kalau hutang tetap hitungannya. Jadi kalau kita pikir bagaimana kita menyelesaikan masalah, kita banyak dengar ketika orang meninggal, Pak Bilal selalu bilang, kalau ada hutang datanglah 3 hari atau 7 hari setelah hari duka. Kan begitu. Kenapa? Masalah hutang ini besar kali. Jadi diceritakan, diriwayatkan dikala Rasulullah SAW tengah sakit, tergopoh-gopoh, dipanggul atau dipapah sama Bilal bin Rabah. Dipanggilnya sahabat semua. Setelah para sahabat kumpul, apa kata Rasul? Apakah aku berhutang kepada kalian? Dikala Rasul itu mau meninggal waktu itu, Pak, Bu. Apakah aku berhutang kepada kalian? Semua sahabat dia. Kenapa? Karena begitu besarnya jasa Rasulullah SAW, nggak ada yang berani jawab berhutang. Satu berdiri, satu nanya, ya Rasul, waktu dalam perang, ketika kau menyambut kudamu, kena badanku ya Rasul. Apakah itu dikira hutang ya Rasul? Iya. Nah, ini hati-hati dengan hutang kezoliman. Selain hutang uang, hati-hati dengan hutang kezoliman. Ini dicontohkan Rasul kepada kita semua. Ukasyah namanya. Kalau itu dikira hutang, engkau berhutang kepadaku ya Rasul. Karena ketika kau mencambuk kudamu, kena badanku. Dan hari ini aku menuntut balas kepadamu, bukan tanggung. Marah semua sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Seorang Rasul yang begitu besar jasanya di kala masa sahabat, ada yang cuma gara-gara minta kena cambuk, minta balas. Marah sahabat semua. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Biar aku yang nanggung, karena aku yang buat. Itulah yang disampaikan Rasulullah kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada cucunya. Karena mereka merasa ingin membela orang yang dicintainya. Kadang-kadang kalau kita sekarang ini bela orang yang dicintai sebatasnya. Para sahabat enggak. Mereka membela Rasulullah dengan darah mereka, dengan tetesan darah mereka terakhir, bahkan dengan nyawa mereka. Mereka enggak pernah pikir-pikir kalau membela Rasul. Tapi Rasul bilang, jangan, ini urusanku sama Allah. Hati-hati dengan utang kezaliman. Sampai pada akhirnya, cepat lakukanlah Ukasyah, kata Rasul. Tidak ya Rasul, waktu itu aku nggak pakai baju. Masya Allah. Terpaksa Rasulullah membuka bajunya. Ketika dibuka baju Rasulullah, nampak putih cahayanya badan Rasulullah, tubuh Rasulullah, kulit Rasulullah yang indah. Tapi sedihnya, Pak, Bu, perutnya terganjal batu dalam keadaan lapar. Begitulah beliau memperjuangkan Islam agama kita ini. Perjuangan yang penuh dengan sangat tenaga. Lapar, tapi beliau tidak pernah mengeluh kepada sahabat.
Nangis semua sahabat tengok perutnya berganjal batu. Tapi ketika hendak dicambuk, sudah diambil dari rumah Fatimah. Ketika Ukasyah bisa mendekati tubuh Rasulullah, karena Rasulullah disuruhnya turun dari mimbar. Ketika sudah berhadapan ditubruknya tubuh Rasulullah, karena dibelaunya. Apa alasan Ukasyah? Aku takut api neraka ya Rasul. Karena aku mendengar riwayat barang siapa yang bersentuh tubuhmu, bersentuh langsung dengan tubuhmu, diharamkan daripada api neraka. Nah, hari ini bagaimana kita berupaya terus dan terus menjaga diri dari sikap kezoliman. Enggak terasa kita, enggak terasa, Bu. Kadang-kadang kita menyakiti tetangga, kadang-kadang kita menyakiti saudara, kadang-kadang kita menyakiti adik kita, orang lain. Banyak yang kita buat. Kenapa? Karena kealfaan kita, kelemahan kita. Nah, hari ini bagaimana kita menjaga di Ramadan inilah kita belajar menjaga diri, memberi pagar. Cakap kita nggak banyak, mulut kita baru. Berbuat kita nggak banyak, tenaga kita kurang. Berpikir kita malas, ya kurang lah memang, karena kurang makan, kurang tenaga, kurang minum, malas berpikir. Artinya apa? Jaga cakap dengan baik nanti setelah Ramadan. Jaga perbuatan, jaga pikir, jaga hati. Karena apa? Rusaknya hati ini bawa kita sampai ke neraka, sampai ke akhirat. Kalau rusaknya, sakitnya hati ini punya penyakit ini sampai di akhirat dibawa. Kalau sakitnya cuma sakit kanker, seberat apapun sakit kanker tuh, mati selesai, baik. Sakit gula parah, mati selesai. Sakit COVID, gak ada orang mayat dibilang sakit COVID kan. Yang hidupnya sakit COVID, udah jadi mayat gak sakit COVID lagi, tanam, kubur, selesai. Tapi sakit hati akan dibawa ke akhirat. Hati yang rusaknya apa artinya? Ketika kita punya sakit ria, ketika kita punya sakit ujub, ketika kita punya penyakit sombong, hasad, akan dibawa di akhirat. Kenapa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hari ini bagaimana kita menjadikan diri kita ini belajar sangat kuat di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah harapan kita semua dengan pembelajaran bulan suci Ramadan tahun ini kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini, insyaallah membawa barakah dalam kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.